Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi viral, ternyata kemenangan Banteng di Jakarta itu diwarnai kecurangan. Padahal PDIP itu di mana-mana menuduh kecurangan ketika pasangannya kalah. Kalau yang menang itu adalah demokrasi, itu suara rakyat, itu kandang banteng. Lawang Kim itu loh, yang pasangannya kalah, nggak pernah bilang ada kecurangan. Di Bali juga langsung bilang, oke selamat. Lah kok di Jakarta ini yang pertama sudah overclaim. Itu kan peraturannya. Untuk khusus Jakarta itu kemenangan itu bukan dari suara terbanyak, tetapi dari 50% plus 1 khusus DKI Jakarta. Padahal konnya itu berkisar antara 49 sampai 50,0,0 sekian. Artinya itu masih ada margin error 1 sampai 2%. Lah kok langsung diklaim sudah menang 1 putaran? Itu yang bisa nggak bener itu. Ya nggak apa-apa kata pasangan dari Kim, itu hak mereka. Tetapi kan ya jangan keburu gitu loh. Kecuali 55, 60 seperti yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau yang di Sumatera Utara, di Banten. Rata-rata itu sudah di atas 55%, itu sudah di atas margin error, dikurangi margin error ya masih menang. Kalau ini kan kritis ini bosnya. Saya tidak masalah ya siapapun yang menang, ya mudah-mudahan PDIP menang. Tetapi ini yang lagi viral kayaknya tuduhan yang selama ini dilayangkan PDIP ketika pasangannya kalah, yaitu adanya kecurangan, adanya bansos. Mereka bilang kemarin di Jateng itu kalah, kandang bansos. Terus sekarang di Jakarta menang bilang kandang banteng. Ternyata ini dugaan dari tim Ridho kayaknya sudah terbukti. Terutama ya karena ada sayembara, siapa yang bisa menemukan adanya kecurangan atau money politik itu akan diberikan uang 10 juta. Oke, sebelum ke videonya di manakah letak kecurangan dari Banteng ini di Jakarta, kita sampaikan dulu berita lucu. Yaitu tepatnya kemarin itu ada karangan bunga ucapan selamat yang dikirimkan ke posko pemenangan Pramono Anung dan Rano. Lah di situ tertulis pengirimnya lucu, pengirimnya Maruarar S. Terus satunya, karangan satunya tertulis RK. Lah ini kan kurang ajar. Ini kreatif sekali menurut saya, buzzer-buzzer dari PDIP. Ya nggak mungkin, itu pasti ulah dari buzzer-buzzer. Saya tidak pernah mengirim bunga itu, mungkin dari Maruarar yang lain, ya. Okay. Dan ya kita siap kok, kata Pak Prabowo, selalu ajarkan kita sportif. Saya sebagai kader Partai Gerindra, ya kita siap menang dan kalah. Kalau kalah ya jangan marah-marah. Ya terima, ya persiapan lagi, ada kesempatan lain ke depan kan gitu kan. Ya kalau menang juga jangan sombong. Jadi memang klaim 1 putaran itu bentuk dari pesiwor, perang urat saraf. Tetapi ya enggak benar juga, karena ini sangat berpengaruh nanti ke psikologi dari pemilih. Yang kedua, fakta di Jakarta itu ternyata tingkat partisipasi dari pemilih itu sangat minim, bahkan ini yang terburuk selama pemilu. Jadi partisipasi pemilih di Jakarta itu yang tidak milih itu hampir 42%. Jadi dari 100% DPT itu yang hadir sekitar hanya 58%. Jadi yang tidak hadir itu 42%. Belum lagi yang hadir tetapi mencoblos secara tidak sah dengan 3 coblosan itu juga banyak. Jadi memang ini sangat ironis sekali ya. Kita kemarin berharap di Jakarta itu pemilihnya pemilih yang kritis, tapi memang kemungkinan itu analisa dari Perludem adalah rasa ketidakpuasan dari pasangan yang didukung ternyata tidak diusung oleh partai politik seperti
Anies Baswedan itu kan sepertinya itu suara terbesar juga, suara yang banyak di masyarakat, tetapi dengan segala upaya akhirnya kemarin si Anies ini rungkat. Tapi menurut saya ini sama sekali bukan salah dari partai. Kalau melihatnya, saya bukan membela partai ya, tapi kalau kemarin itu masalahnya adalah karena Anies sendiri, Anies yang jual mahal, maunya dia cari kendaraan gratis. Tentu saja tidak ada lagi partai yang mau digadalin seperti Pilpres kemarin. Jadi kalau kegagalan Anies itu ya karena memang salah sendiri, bukan karena partai tidak mau mengusung. Banyak partai mengusung, mau mengusung, asalkan ya konsekuensinya Anies masuk ke dalam partai tersebut. Yang sepertinya harus disesali oleh para anak abah, karena Rano itu menyampaikan kemenangan dari keunggulannya, bukan kemenangan, keunggulan sementara ini dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, bukan pengaruh dari anak abah lo kan. Kapokmu kapan? Perjuanganmu nggak dihargai. Ini kurang ajar sekali ya, PDIP ini memang benar-benar kurang ajar. Ketika menang, ya itu dia menunjukkan bahwa ini kesulitan partai karena perjuangannya lah. Ini kurang ajar kan, menafikan dukungan yang kemarin dibilang ini dukungan yang sangat berpengaruh dari anak abah. Lah ketika menang dilupakan. Takut nanti kalau minta kue si Anies ini. Oke, seperti apa yang dimaksud dugaan kecurangan ini? Jadi lagi viral ini kemenangan Banteng, keunggulan Banteng di Jakarta itu ternyata diwarnai oleh kecurangan. Yang pertama itu adanya, sudah terbukti ini, ada dugaan di daerah Pulau Seribu, yaitu ada indikasi bagi-bagi sembako. Jadi sudah ada 2 gudang yang sudah disegel oleh Bawaslu karena indikasinya beras di dalam gudang tadi mau dibagikan oleh salah satu paslon. Yang paling mengerikan adalah yang di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur, yaitu dicoblosnya surat suara walaupun cuma 19 ya. Jadi atas perintah ketua KPPS, ini perintahnya, yang nyoblos itu dari unsur pengamanan diminta mencoblos. Lah ternyata yang dicoblos itu semuanya nomor 3, Pramono Anung dan Rano. Ini kan gak bisa, mereka berdalih ini bukan unsur kesengajaan, jadi tidak ada niatan memang seperti itu, tapi mencoblos satu pasangan ini kan mencurigakan sekali. Kalau memang niat dia, tujuannya katanya untuk meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi dari pemilih yang memang seperti saya sampaikan tadi sangat minim di Jakarta. Jadi dia mencoblos surat suara yang banyak tidak digunakan karena banyak pemilih yang tidak hadir. Lah ini yang nggak bener ya. Kalau nyoblosnya rata ya, dibuat ya 19 itu rata lah, berapa 1, berapanya nomor 2, berapa nomor 3. Enggak, ini kan hanya nomor 3 saja. Ini videonya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta Timur mengakui adanya pelanggaran berat dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Bahwa saat pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu 27 November lalu, Ketua KPPS menyuruh petugas pengamanan langsung atau PAMSUNG TPS untuk mencoblos 19 surat suara yang tak terpakai. 19 surat suara tersebut dicoblos pada pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Namun KPU Jakarta Timur membantah bila tindakan tersebut bersifat politis, karena dari hasil pemeriksaan, Ketua KPPS dan petugas ketertiban yang melakukan pelanggaran mengaku bahwa tindakan yang mereka lakukan bersifat spontan. Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti mengaku bahwa memerintahkan petugas ketertiban untuk mencoblos 19 surat suara yang tidak terpakai agar tingkat partisipan pemilih di TPS meningkat. Bisa jadi belum semua. Oh ya, siap. Dia 03 lagi? Ya betul. Ya. Lah ini kemungkinan kan bisa jadi terjadi di tempat lain itu. Jadi indikasi bagi-bagi sembako atau bansos ya, ternyata mereka nggak bagi bansos. Mereka menuduh Kim membagi bansos, dia sendiri membagi sembako. Intinya kelihatan sekali PDIP itu nggak fair ya. Di Jawa Timur itu
pasangan-pasangan yang diusung itu sudah cair sekali. Tidak semuanya pasangan untuk yang di pilkada tingkat 2 wali kota dan bupati itu pasti dari PDIP melawan Kim. Nah itu banyak sekali PDIP bergabung dengan salah satu partai dari Kim atau beberapa partai dari Kim. Intinya di Jawa Timur itu cair sekali, sudah tidak pengkotak-kotakan replikasi dari Pilpres kemarin. Memang kalau di tingkat provinsi itu, untuk di provinsi-provinsi besar memang sepertinya itu replikasi dari Pilpres kemarin, PDIP melawan Kim. Tetapi yang di pilkada tingkat 2, coba Anda cek di mana-mana, itu banyak pasangan-pasangan itu tidak melulu diusung oleh PDIP, tetapi PDIP bergabung atau berkoalisi dengan partai dari Kim, dengan partai dari koalisi perubahan. Jadi alasan itu nggak bener. Pokoknya yang menang selalu dia bilang itu kandang banteng, itu rakyat yang sudah cerdas. Tapi ketika kalah, Hasto itu bilang itu ada ini, diulang lagi, yaitu ada motif dari Pak Jokowi yang ini masih cawe-cawe. Yang kedua ada dari Partai Coklat, unsur dari kepolisian, terus ada penggeran dari para PJ-PJ. Pokoknya ini diulang lagi narasi-narasi kemarin. Itu yang menurut saya bikin justru jeblok di Jateng, karena narasi ini paling kencang disuarakan Hasto di Jateng, yaitu menyerang Pak Jokowi. Nah, coba Anda kok tidak membahas lebih dalam yang kekalahan Airin di Banten. Lah kalau Anda menyerang pemerintah, itu Anda mengusung Airin bersama Golkar. Nah itu Golkarnya nanti kan tersinggung itu. Golkarnya tidak menyebut ada kecurangan. Anda yang bilang ada unsur cawe-cawe dari aparat kekuasaan. Ini yang paling saya tidak suka dari ketidakfairan sikap PDIP ini. Kalau kalah ya bilang kalah. Nyatanya Anda tidak semuanya kalah kok di dalam pilkada ini. Karena faktanya banyak pasangan yang diusung oleh PDIP, tetapi ya memang kebanyakan bergabung atau berkoalisi dengan salah satu partai dari Kim, itu menang. Jadi kalau Anda menang, ya jangan diam saja. Itu karena kekuatan PDIP, konsolidasi partai yang kuat, karena rakyat sudah cerdas. Tetapi ketika kalah, Anda mencari kambing hitam, lagu lama diputar lagi, adanya kecurangan. Saya berharap pilgub di DKI ini berjalan 2 putarannya apa? Biar seru. Justru yang paling mengerikan atau paling ramai jika PDIP nanti di putaran kedua bisa kalah. Narasi apa lagi yang mau dibagikan? Kandang banteng katanya sudah pindah ke DKI karena di Jawa Tengah jadi kandang bansos lah. Nanti Anda gak punya kandang lagi karena di DKI jadi kandang sembako. Semoga video ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.